Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Bahasan mengenai pengkabelan adalah menyambung dari bahasan mengenai mikrofon. Setelah mikrofon ini menghasilkan arus listrik, maka penghantarnya adalah kabel, kan seperti itu. Penghantar antara mikrofon ke device kita yang lain, misalnya handphone atau tab atau mixer atau komputer dan sebagainya. Pasti ada penghantarnya dong. Penghantarnya adalah kabel. Nah, kabel itu ada dua jenis. Yang pertama namanya kabel unbalance. Yang kedua adalah kabel balance. Bedanya adalah yang unbalance itu isinya cuma 2, yang balance isinya 3. Nah, bedanya itu adalah ada di kabel ground ya. Yang balance ada groundnya, yang unbalance tidak ada groundnya. Nah, kenapa diciptakan 2? Kenapa enggak balance saja semuanya gitu? Nah, ini permasalahannya adalah penggunaannya yang berbeda dan masalah nilai atau harga produksinya yang berbeda. Tentu yang kabel isi 2 lebih murah daripada yang kabel isi 3. Singkatnya seperti itu. Nah, mengenai penggunaannya sekarang. Kabel yang unbalance itu digunakan untuk jarak-jarak yang pendek. Kabel balance digunakan untuk jarak-jarak yang panjang. Karena apa? Karena kabel unbalance itu hambatannya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa setiap alat elektronik punya hambatan. Nah, kabel yang unbalance itu hambatannya itu besar, sehingga kalau dia untuk membawa arus listrik dari kabel yang panjang itu semakin lama semakin hilang tuh, sampai ujung bisa hilang, atau dia rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Nah, dulu kalian pasti pernah tuh upacara, pada saat tengah upacara ada suara radio masuk di dalam speaker itu. Nah, itu karena gelombang radio atau gelombang elektromagnetik itu tadi masuk ke dalam kabel itu. Nah, itu akibatnya kalau menggunakan kabel unbalance-nya panjang gitu. Nah, kenapa kok nggak semuanya pakai balance? Ya itu tadi kepentingannya. Jadi kabel unbalance itu sangat bisa digunakan kalau jaraknya pendek. Contoh nih, pemain gitar, elektrik gitar atau bass ya, itu kan antara playernya dengan amplinya di panggung itu kan jaraknya pendek, itu paling 4-5 meter tuh ya. Dia bisa kemana-mana itu 4-5 meter. Itu cukup dengan menggunakan kabel unbalance juga bisa ya. Arusnya tidak akan hilang, atau hilang pun juga sedikit gitu ya. Lalu ada pengerasan dari amplifier, lalu juga karena tidak panjang, kemungkinan interferensinya dari gelombang elektromagnetiknya kecil. Nah, baru dari amplifier itu ke mixer FOH namanya, kan panjang banget tuh, bisa 20 meter lebih, 30 meter lebih. Nah, itu menggunakan kabel balance. Penggunaannya seperti itu ya. Nah, lalu konektornya untuk kabel yang unbalance, konektornya itu namanya konektor TS ya. TS itu singkatan dari tips and sleeve. Jadi ada 2, ada yang ujung ini sama ada yang garis hitam ini, tips and sleeve ini. Hanya ada 2 kabel ya. Nah, lalu yang balance itu ada kabelnya 3, isinya 3. Konektornya ini namanya konektor XLR. Namun kabel balance ada juga yang pakai konektor mirip-mirip TS, tapi namanya sedikit beda, TRS ya. Bedanya apa? Kalau TS tadi cuma ada 2, yaitu ujung ini dan garis hitam 1 ya. Kalau TRS garis hitamnya ada 2,
garis hitamnya ada 2. Orang biasa menyebutnya kabel stereo, tapi sebetulnya penggunaannya bisa macam-macam, termasuk untuk penggunaan kabel balance. Jadi bukan cuman untuk penggunaan kabel stereo. Ada yang pakai ini, ada yang pakai kabel XLR. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita memilih kabel yang balance atau unbalance. Kalau misalnya jaraknya pendek nih dalam konteks Zoom meeting atau podcast, kan device-nya pendek-pendek. Ya silahkan saja, itu pilihan. Kalau mau milih yang kualitasnya bagus, silahkan pakai yang balance. Semudah itu. Nah, kemudian dalam prakteknya pada perangkat-perangkat profesional audio seperti misalnya mixer ya, itu disediakan banyak jalur koneksi. Ya, seperti mixer ini bisa menggunakan kabel TRS atau TS atau bisa dengan mikrofon. Nah, untuk penjelasan mixer ini nanti kita sampaikan pada sesi tersendiri.